Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai listrik statis, sekarang kita akan belajar mengenai listrik dinamis, yaitu yang berhubungan dengan kuat arus listrik. Kemarin kita sudah belajar adanya muatan listrik pada suatu benda, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Nah, apabila kedua muatan tersebut dihubungkan dengan suatu kawat penghantar, itu maka akan terjadi perpindahan elektron. Dari yang banyak elektron, kita sebut namanya potensial rendah atau negatif, ke yang sedikit elektron, kita sebut namanya potensial tinggi atau positif. Nah, sampai kapan itu terjadi perpindahan elektron? Ya, yaitu sampai jumlah elektron dan protonnya seimbang atau sama. Di sini ada dua buah benda bermuatan listrik. Yang ini, nih, karena negatifnya lebih banyak dibanding positif, maka muatan ini kita sebut memiliki potensial rendah. Sedangkan yang ini, jumlah positifnya lebih banyak dibanding negatif, kita sebut namanya potensial tinggi. Nah, karena di sini ada potensial rendah, kemudian potensial tinggi, maka kita sebut kedua muatan ini yaitu memiliki beda potensial. Jadi ada potensial rendah, potensial tinggi, berarti kedua muatan ini memiliki beda potensial. Nah, apabila kedua muatan ini kita hubungkan dengan suatu kawat penghantar atau konduktor, itu maka nanti akan terjadi perpindahan elektron. Dari mana? Yaitu dari potensial rendah, yang ini yang banyak negatif, ke potensial tinggi, itu yang banyak positifnya. Sedangkan arah arus itu kebalikannya, yaitu arus berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif ke negatif. Nah, kalian mungkin pernah lihat ya, ini namanya baterai. Di ujung-ujung baterai biasanya tertulis untuk yang ini, tertulisnya positif. Bagian bawah itu ditulis negatif. Apa artinya? Nah, bagian yang ini, kutub ini memiliki banyak positifnya, yaitu memiliki potensial tinggi. Sedangkan bagian yang bawah ditulis negatif, itu artinya bagian sini, kutub sini memiliki banyak negatifnya atau memiliki potensial rendah. Sehingga kalau kalian lihat di baterai ada tertulis 1,5 volt. Itu artinya apa? Artinya baterai ini memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Apabila dihubungkan dengan kawat, kemudian dihubungkan dengan lampu, nanti akan terjadi perpindahan elektron. Dari mana? Dari negatif ke positif. Sampai kapan? Sampai jumlah negatif dan positifnya sama. Kalau negatif dan positifnya sama di sini, itu berarti dia sudah tidak punya beda potensial lagi, karena sudah sama. Begitupun di sini. Nih, jadi kalau positif dan negatifnya sudah sama, nah, nanti kalau sudah sama itu kan tidak lagi akan terjadi perpindahan elektron. Kalau tidak terjadi perpindahan elektron, itu nanti tidak akan dihasilkan arus. Kalau tidak dihasilkan arus, maka lampunya tidak akan nyala. Menunjukkan bahwa kalau baterainya dihubungkan dengan kawat, kemudian lampunya tidak nyala, itu menunjukkan bahwa baterai tersebut sudah tidak punya beda potensial lagi. Nah, jadi syarat arus listrik mengalir itu harus punya beda potensial. Oke, sekarang kita akan menentukan kemana arah aliran elektron dan kemana arah aliran arus listrik. Sebelum kita menjawab, kita harus menentukan dulu mana yang potensial tinggi, mana yang potensial rendah. Sekarang perhatikan sini, ini banyak positifnya atau sedikit negatifnya. Kita sebut bagian ini memiliki potensial tinggi. Kita lambangkan tinggi positif. Berarti yang sedikit positifnya
kita sebut memiliki potensial rendah. Sekarang kita akan menentukan arah aliran elektron. Elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari negatif ke positif. Berarti arah elektron ke sini. Nah, ini adalah arah dari elektron. Sedangkan arah dari arus yaitu dari positif ke negatif atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kebalikannya dengan elektron. Oke, sekarang bagian yang B. Kita perhatikan, yang bagian sini positifnya 5. Sedangkan yang bagian sini juga sama, positifnya 5. Artinya, kedua muatan ini atau kedua benda ini dia tidak punya beda potensial karena jumlahnya sama. Kalau tidak punya beda potensial, berarti tidak akan terjadi aliran elektron. Kalau tidak terjadi aliran elektron, berarti juga tidak terjadi aliran arus. Berarti kita nggak gambarkan. Sekarang yang C. Negatifnya sedikit dibanding yang ini. Kalau negatifnya sedikit, berarti dia memiliki potensial tinggi. Ini positif. Sedangkan yang negatifnya banyak, kita sebut memiliki potensial rendah. Arah elektron yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari negatif ke positif. Sedangkan arah arus balikannya dari positif ke negatif. Oke, sekarang yang bagian D, negatifnya banyak. Negatifnya banyak berarti potensial rendah. Ya, ini potensial rendah, sedangkan negatifnya sedikit berarti potensial tinggi. Ini positif. Elektron ngalirnya dari mana? Dari negatif ke positif. Berarti tanda panahnya ke sini. Ini aliran elektron. Sedangkan aliran arus kebalikannya ngalir dari positif ke negatif. Berikutnya kalian perhatikan di sini ada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini disebutnya rangkaian terbuka. Kenapa rangkaian terbuka? Nah, karena kawatnya ini tidak terhubung. Nih. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau dia tidak terhubung, maka lampunya mati karena elektronnya dia nggak ngalir. Nah, putus sampai di sini. Sedangkan yang ini kita sebut namanya rangkaian listrik tertutup. Karena kawat penghantarnya itu nyambung, dia tertutup. Lampunya hidup itu artinya ada arus. Oke, berarti arus listrik mengalir itu harus pada rangkaian tertutup. Syarat arus listrik mengalir tadi sudah kita bahas. 1, memiliki beda potensial. Yang kedua, pada rangkaian listrik tertutup. Apa kuat arus? Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar setiap detiknya. Untuk kuat arus listrik, rumusnya I sama dengan Q per T. I-nya kuat arus listrik, satuannya ampere. Untuk Q, muatan listrik, satuannya coulomb. T itu waktu, satuannya sekon. Oke, kita masuk ke contoh soal. Banyak muatan listrik yang melewati suatu kawat penghantar selama 1,5 menit adalah 450 coulomb. Hitung berapakah kuat arus listrik yang mengalir. Kita mulai jawab. Pertama diketahui. Mana yang diketahui? Yaitu banyak muatan listrik adalah 450. Berarti banyak muatan tuh Q, 450. Kemudian selama 1,5 menit berarti selama tuh waktu T sama dengan 1,5 menit, yang menit harus dibuat dulu ke sekon, berarti 1,5 kali 60 sama dengan 90. Ditanya hitung berapakah kuat arus listrik, yang ditanyanya I berarti.
kita masukkan dulu rumusnya. I sama dengan Q per T, masukkan angkanya, 450 dibagi 90 sama dengan 5 ampere. Soal berikutnya, sebuah arus listrik yang melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listrik adalah 4 mA dalam kurun waktu 20 sekon. Berapakah besar muatan listriknya? Seperti biasa, diketahuinya dulu. Nih, di sini besar arus listrik, berarti I yang diketahui 4 mA. Nah, 4 mA itu harusnya dibuat dulu ke ampere. Mili ampere ke ampere itu dikali 10 negatif 3. Berarti kalau 4 mili ampere tinggal 4 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. Dalam kurun waktu berarti T. T-nya 20 sekon. Nah, ini kan udah sekon berarti nggak usah dirubah lagi. Ditanya berapakah besar muatan listrik. Berarti yang ditanya adalah Q. Kita masukkan rumusnya, I sama dengan Q per T, karena yang ditanyanya Q, maka yang I sama dengan Q per T, itu kita rubah dulu rumusnya. Menjadi Q sama dengan I kali T. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara merubah rumus, silahkan kalian nanti lihat di video lainnya, yaitu mudahnya merubah rumus. Kemudian, kita masukkan Q sama dengan I-nya 4 kali 10 negatif 3, T-nya 20. Tinggal dihitung, berarti 4 kali 20 sama dengan 80 kali 10 negatif 3. Nah, yang ini, yang 80, kita coba keluarkan dulu. 80 itu kan artinya 8 dikali 10 pangkat 1. Ini tulis lagi kali 10 negatif 3, tinggal dihitung 8 kali, yang ini 10 pangkat 1 dikali 10 negatif 3, tinggal dijumlahkan aja 1 tambah negatif 3 sama dengan negatif 2 kolom. Oke, kita mulai latihan soal. Silahkan nanti kalian kerjakan di rumah. Berapa jamkah? Jadi yang ditanya waktu, berapa jamkah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan arus sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 2 ampere jika muatan mengalir pada suatu penghantar sebesar 36 kolom. Silahkan kalian coba kerjakan di rumah untuk mengetahui bagaimana cara merubah rumus. Nanti kalian lihat lagi video untuk cara merubah rumus dengan mudah. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.